Saudara-saudara, kita berjumpa lagi. Dan kita akan membahas satu tema yang terkait dengan belas kasihan. Compassion. Saudara tidak mudah memahami ini, meskipun kata ini muncul dalam berbagai peristiwa dalam Alkitab. Namun kadang-kadang maknanya itu tereduksi hanya sebatas kasihan. Kalau kasihan itu kan biasanya hanya merupakan perasaan yang sesaat, yang lewat, yang setelah itu berlalu, sehingga tidak muncul menjadi sebuah tindakan. Ataupun kalau kasihan itu bisa muncul menjadi sebuah tindakan, tindakan saja kan belum tentu mencerminkan belas kasihan. Bisa saja orang melakukan sebuah tindakan tertentu, memberi misalnya. Tetapi memberi itu belum tentu lahir dari hati. Malah tak jarang pemberian itu memiliki berbagai agenda, motivasi-motivasi. Namun bukan berangkat dari hati yang murni, dari hati yang mengasihi, dari hati yang peduli. Kalau hati sudah murni, sudah mengasihi dan peduli, itu pasti akan mengalir keluar pada saatnya menjadi sebuah tindakan. Sudah lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria dalam perumpamaan yang diceritakan di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria itu berjumpa dengan seorang korban perampokan yang sedang sekarat di tepi jalan. Dia mendekatinya, dia membalut luka-lukanya, dia memberikan minyak dan anggur yang adalah bekal dalam perjalanannya, dia menaikkannya ke keledai tunggangannya, dia membawanya ke tempat penginapan, dan dia menjamin bahwa kebutuhan lain yang jika masih ada dan diperlukan akan diberikan. Padahal saudara-saudara, kalau kita mau tahu lebih jauh, dia itu kan sedang punya banyak urusan pastinya, karena dia hanya lewat, melintas dalam perjalanan itu. Kenal juga tidak dengan korban itu. Dan lagi saudara, bahwa orang yang ditolong itu kemungkinan besar adalah orang Yahudi yang selama ini menganggap rendah orang Samaria, yang selama ini memusuhi orang-orang Samaria. Bisa saja kan dia berpikir, ngapain nolong orang macam begini? Biar aja. Nah, bisa jadi ini alasannya. Dan kalaupun dia mempunyai alasan seperti ini, bisa dipahami. Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan, saudara. Dia tetap menolongnya. Nah, dari hal itulah maka dalam perumpamaan itu, dia disebut sebagai orang yang memiliki belas kasihan. Yang membuatnya bisa apa? Bertindak. Dari belas kasihan itu dia melakukan satu tindakan. Bahkan bukan yang sekedar tindakan, dan bukan juga lahir dari rasa kasihan yang hanya sepintas itu. Namun, sebuah tindakan yang penuh dengan totalitas, yang mengalir dari hatinya, yang mengasihi, yang peduli. Saudara, sesuatu yang dipedulikan itu biasanya membuat orang punya totalitas dalam melakukannya. Orang yang sangat suka berolahraga misalnya, dia akan memberi waktu dan apa yang dia punya untuk apa mendukung apa yang dia suka itu. Mengapa orang Samaria itu mau melakukannya? Karena dia berangkat dari hati yang peduli, berangkat dari hati yang mengasihi. Dia bisa melihat bahwa orang itu yang sedang sekarat itu tak lain adalah sesamanya manusia. Sesama, bukan sebeda, meskipun berbeda. Tapi yang dilihat bukan bedanya. Yang dilihat adalah samanya. Sama-sama manusia, ciptaan Tuhan. Sama-sama yang namanya manusia itu bisa punya pergumulan. Sama-sama butuh pertolongan saat menghadapi kesulitan. Sesama. Orang yang bisa memandang orang lain sebagai sesama, dia cenderung akan melihat sesuatu bukan hanya dari sisi dirinya, tapi dari sisi orang lain. Seandainya aku jadi dia, bagaimana ya? Seandainya aku yang mengalami, bagaimana ya? Seandainya.
kacamatanya adalah orang lain, bukan dirinya. Saudara, ketika itu dipahami dan dihayati dengan sungguh-sungguh, maka belas kasihan itu akan muncul. Belas kasihan itu akan menjadi bagian dari dirinya. Yesus pun juga memandang apa yang dijumpai dalam hidup dari kacamata ini. Dari kacamata belas kasihan. Dan itu sebabnya ketika Yesus berjumpa dengan orang lain dalam sebuah peristiwa, sering kita temukan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi betapa pentingnya belas kasih itu, saudara, di dalam menggerakkan kita. Sehingga lahir sebuah tindakan. Tindakan yang bukan sekedar tindakan. Tapi tindakan yang penuh dengan totalitas. Tindakan yang melibatkan hati dengan penuh kesungguhan. Sehingga apa yang dilakukan itu bukan hanya sesuatu yang hanya sepintas saja. Saudara, maka hari ini kita belajar untuk melihat apa-apa yang kita jumpai. Khususnya yang kita jumpai itu adalah ketika kita melihat orang lain, ketika kita menolong orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita mendengarkan pergumulan orang lain. Kita menjumpai itu dengan kacamata belas kasihan. Saudara, rasanya dunia ini akan terlihat beda. Meskipun tentu tidak mudah, namun jika mau, apa yang tidak mudah itu pasti akan menjadi sesuatu yang indah. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita bertemu. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.